Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Sarapan? Sudah. Di pelajaran Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. absen dulu ya. Semuanya hari ini hadir? Tidak. Ada yang tidak hadir? Ada. Ya. Guru absen dulu ya. Andi Alfira. Hadir, Bu. Andi Juanda. Hadir. Andika Arjadi. Hadir, Bu. Ardiansyah. Hadir. Harman. Hadir, Bu. Desi Diani. Hadir, Bu. Nisra. Hadir, Bu. Fadil. Hadir. Indriani. Hamsinar. Hadir, Bu. Nizria. Ian. Darel. Dan Fikri. Marwa. Hadir, Bu. Masri. Hadir, Bu. Muhammad Salwa. Hadir, Bu. Muhammad Aditya. Hadir, Bu. Taufal. Nur Asni. Nur Ina. Rahma Hidayat Pula. Hadir, Bu. Fatmawati. Rizka. Risna. Risnawati. Sari. Sinar. Sira. Sri. Syahira. Ya, semuanya hadir. Ya. Untuk pemuda sihat dan sudah menyapu. Sudah. Lihat topik sekarang bahasa tentang media. Sudah menyapu ya. Ya, kita menyanyi lagu nasional dulu. Lagu Pancasila. Baik.
judul ini adalah keragaman alam di Indonesia. Nah, sebelum itu, ibu mau tanyakan dulu pertanyaan otomatis bisa dia di manakah letak Indonesia secara astronomis dan geografis? Ya. Letak geografisnya Indonesia berada di antara benua Australia dan Asia, serta di antara samudra Hindia dan samudra Pasifik. Sementara itu, kalau secara astronomi Indonesia terletak di derajat timur utara dan posisinya berada di ujung selatan, dan kedua ini berada di ujung timur sampai 141 ujung timur. Ya. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah pengaruh letak astronomis Indonesia dan letak geografis terhadap keragaman alam di Indonesia? Itu pengaruh, ya. Ya, silakan. Bintang selatan Indonesia memiliki tropis dan ciri-ciri bintang Samudra Hindia tinggi. Letak garis bintang Indonesia yang berada pada tiang binaris bintang di arah timur derajat menyebabkan sinar matahari pada garis titik sampai kecepatan Yang ketiga, bagaimana kehidupan orang di daerah pedesaan? Apa saja pekerjaan yang dapat dilakukan di daerah pedesaan? terdapat perbedaan antara mata pencarian hidup desa dan kota. Sebagian orang kota bekerja di kantoran dan sebagian orang desa bekerja di kawasan penduduk. Dan jarang orang desa yang pergi ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih layak untuk memenuhi kebutuhan. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan tujuan pembelajaran. Ya, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi pengaruh luas dan besar terhadap proses astronomis Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi keragaman alam Indonesia, daratan tinggi, daratan rendah, dan daerah pantai. Ya. Ya, kita masuk di materi kita, ya, yaitu belajar apa? Ya, belajar apa? Itu Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Karena Indonesia mempunyai pulau yang sangat banyak, yang beda dengan negara yang lain. Ya, dan Indonesia ini mempunyai letak astronomis dan geografis, memberi pengaruh signifikan terhadap proses astronomis, geografis, serta keragaman alamnya terhadap kondisi daratan rendah, daratan tinggi, daerah pesisiran pantai. Ya, penjelasan detail terkait dengan tersebut kita lihat. Ya. Ya, di sini ada yang garis merah, ya, itu adalah garis merah itu apa? Namanya apa? Bagian ya, bagian di situ ada wing, ya, di situ ada bintang, di situ ada wing. Ya, nah di situ ada juga derajatnya, ada 95 derajat, 100 derajat, 110 derajat, 120 derajat, dan 120 derajat sampai 141 derajat. Nah, di sini kita lihat letak astronomis Indonesia ini ada berapa letak astronomis Indonesia? Ada 6 derajat, 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan dan 95 derajat timur sampai 141
musim hujan sekarang atau musim kemarau? Musim kemarau. Ya, karena ini saja kita masih pagi-pagi sudah panas ya, betul tidak? Masih panas. Dan yang 7 atau setengah 7 itu matahari sudah biasanya panas. Dan tidak dalam suatu AC ya, kita masih terasa panas. Tapi nanti masuk di bulan November, nanti pertengahan November sampai Desember itu biasanya baru musim penghujan. Nah, kita lihat di sini, ya. Letak Indonesia yaitu berada di sekitar garis khatulistiwa, tropis. Hal ini ditandai dengan suhu yang hangat sepanjang tahun serta musim pertama, yaitu tadi yang tadi kita bilang ada musim hujan dan ada musim kemarau. Ya, nah musim hujan itu sangat mendukung kesuburan berarti cocok untuk kita menanam apa? Ya, tanam tanaman misalnya sayur-sayuran, ya, ada sawi, bisa tahu berbagai macam jenis sayur, atau cabai, atau tomat, ya. Kalau hujan ada kesuburan tanahnya. Tapi ada juga daerah yang kalau hujan biasanya tanaman-tanaman itu biasanya busuk. Kalau hujan terus panjang hari misalnya, ya, dari pagi besoknya lagi tembus pagi, ya, hujan jadi itu tanaman cabai, ya, atau tanaman tomat atau sayur, ya, busuk. Nah, itu ada daerah seperti itu. Nah, sesuai dengan kondisi tanahnya. Tapi kalau musim kemarau, ya, musim kemarau biasanya tanah kering, kita kekurangan air. Ya, saat ini di rumah airnya banyak. Atau sedikit saja yang keluar. Banyak. Ya, sekarang sudah agak banyak karena sudah agak biasa hujannya cuma mungkin sampai 1 jam ya, hujannya sebentar saja hujannya. Ya, lama-lama hujan saat ini nanti musim kemarau. Nah, kita lihat lagi panjang siang dan malam di negara tropis. Panjang waktu siang dan malam Indonesia relatif sama, ya. Tapi sepanjang siang malam sepanjang malam dan sepanjang waktu siang dan malam Indonesia relatif sama. Berarti ya sekitar 12 jam, ya, seperti itu. Nah, kita lihat peristiwa astronomis wilayah Indonesia juga memungkinkan terjadinya fenomena astronomis, ya, fenomena astronomis seperti gerhana matahari. Siapa yang pernah lihat gerhana matahari? Siapa yang pernah lihat? Yang pernah lihat gerhana matahari? Ya. Kalau gerhana bulan? Pernah lihat? Nah, sampai gerhana bulan biasa masuk kan? Bulan April, ya. Tapi kalau gerhana matahari biasanya muncul bulan berapa? Kan tahu.
proses geografis. Ya. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua. Benua itu benua apa? Ya, benua Asia dan benua Australia. Nah, dua benua ini diikuti oleh dua samudra. Samudra yaitu Samudra Pasifik. Ya, itu. Nah, tentang geologis ada cincin api Pasifik. Ya, di dalam letak geologis ini di Indonesia ada cincin Pasifik. Ya, ada cincin api Pasifik. Nah, cincin api Pasifik ini berarti ada gunung aktif berarti di Indonesia. Ya. Dan tahu ada gunung aktif di Indonesia. Nah, di sini kita lihat, ya, Indonesia berada di wilayah cincin api Pasifik yang membuat negara ini memiliki banyak gunung berapi yang aktif di Indonesia. Ya, hal ini berkontribusi pada terbentuknya daratan tinggi. Biasanya gunung yang aktif itu yang ada di daratan tinggi. Ada tidak? Pernah dengar tidak? Gunung yang aktif ada di daratan rendah. Tidak ya. Jadi gunung itu ada di daratan tinggi. Berada di daratan yang tinggi. Ya, seperti di gunung. Nah, itu gunung aktif. Berada di daratan tinggi gunung. Ya, contohnya ada gunung Semeru. Ya, Gunung Semeru ini berada di kabupaten mana atau di pulau mana? Ada di Pulau Sumatera. Ya. Ada di Pulau Sumatera. Sedangkan Gunung Semeru berada di Jawa Timur. Ya. Kita lihat, ya. Apa ini? Ini gambar apa ini? Ini adalah gambar daratan rendah dan daratan tinggi. Ini gambarnya sama tidak? Mulai dari bawah sampai di atas. Sama tidak? Tidak. Ya. Kenapa tidak sama? Bisa? Dan bisa jawab kenapa tidak sama? Karena daratan tinggi itu bentuk gunung. Kalau daratan rendah itu berarti rata, ya, seperti itu. Nah, kalau di daerah pesisir pantai berarti di atas pantai. Nah, ini gambar yang menunjukkan bahwa ada perbedaan antara daratan tinggi dan daratan rendah, ya. Seperti itu. Kita lihat, ini adalah daratan rendah. Ya. Keragaman alam daratan rendah dan daratan tinggi, Indonesia memiliki keragaman topologi, ya. Topologi yang luas mulai dari daratan rendah hingga ke daratan tinggi. Nah, kondisi ini berpengaruh pada keragaman flora dan fauna dan aktivitas manusia. Nah, kita lihat apa itu flora. Flora adalah tumbuhan, mulai dari rumput sampai dengan ayun, hutan itu adalah masuk dalam flora. Nah, kalau fauna apa itu fauna? Semua hewan yang ada di mana? Ya, semua hewan yang ada di bumi itu disebut dengan fauna. Jenis hewan, jenis binatang itu disebut dengan fauna. Nah, kita lihat ciri-ciri daratan rendah, ya. Indonesia umumnya
daratan rendah. Jawa bukan seluruh Pulau Jawa, ya mungkin saja hanya di Jawa Tengah, ya daratan rendahnya bukan sampai di Jawa Timur, karena Jawa Timur itu daratan tinggi karena ada gunung yang sana, gunung tinggi yang sana, ya. Nah, ada juga di Sumatera bagian timur dan Kalimantan, ya, tapi tidak semuanya, sebagian, ya. Nah, kita lihat pengaruh terhadap kehidupan wilayah daratan rendah di wilayah, ya, pengaruh terhadap kehidupan wilayah daratan rendah di Indonesia. Biasanya suhu dan cocok untuk pertanian apa? Pertanian apa? Padi. Apa lagi? Dan tanaman pangan lainnya. Nah, itu cocok tanam untuk padi dan sebagainya. Nah, kita lihat lagi, ya, flora dan fauna wilayah daratan rendah mendukung keragaman hayati untuk flora dan fauna, ya, terutama di hutan apa? Hutan tropis yang tumbuh dan daratan rendah Sumatera Kalimantan banyak spesies endemis yang hidup di sini, orang hutan dan berarti terdapat di daerah mana? Ismat? Ada kali. Ada hutan tidak? Kalau hutan tidak. Hutan itu monyet, ya. Siapa yang pernah lihat monyet di sini? Di mana? Gajah, di mana gajah tidak di sini? Ya, di mana gajah di sini? Tidak ada toh? Yang ada gajah itu ada di Sumatera. Gajah di sini sangat beragam, sangat kaya karena punya seksual dan keanekaragamannya itu sangat bervariasi. Misalnya di sini kita tidak ada, di sini pulau lain ada, ya, karena kita di sini tidak ada gajah, ya, pulau lain ada, ya, kita di sini tidak ada hutan, tapi pulau lain tidak ada. Nah, itu makanya keragaman alam Indonesia. Indonesia itu sangat kaya, ya, contohnya di Kalimantan, Papua, ya, kaya alamnya masih sangat baik. Kita lihat berikutnya, ini ada daratan tinggi, ya, daratan tinggi. Kita lihat ciri-ciri dari daratan tinggi Indonesia biasanya terletak di kawasan pegunungan. Daratan tinggi ini terletak di daerah pegunungan. Contohnya di mana? Ya, pegunungan dengan ketinggian lebih dari di atas permukaan laut. Contohnya dari mana daratan tinggi? Ya, Jawa Tengah. Siapa yang dari Jawa Tengah? Semuanya berada di Aceh, ada di Minahasa dan juga
Sulawesi. Kita juga di Sulawesi ada daratan tinggi. Di mana? Di sini di sekitar kita. Sulawesi. Daratan tinggi juga dijadikan tempat wisata. Contohnya di sini di mana? Ya, ada juga di Malino. Ya, Malino itu daratan tinggi. Nah, di situ dijadikan tempat wisata, dijadikan datang berkumpul atau berkreasi atau tidak penginapan, menginap itu menjadi pemandangan yang bagus dan nanti ya. Nah, kita lihat daratan tinggi ini cocok juga untuk tanaman-tanaman sayuran. Ya, bukan hanya yang cocok untuk tanaman sayuran yang subur, tapi juga cocok untuk di daerah daratan tinggi karena daerahnya sejuk, ya. Beda ya, kita jika di daerah yang panas, ya, tidak terlalu subur tanahnya, tapi yang tempat tidak sejuk bisa tanaman. Ya, flora dan fauna, kita lihat flora dan fauna ini seperti yang tadi yang disebutkan bahwa flora itu adalah tumbuhan dan fauna adalah Nah, wilayah daratan tinggi juga memiliki kerentanan hayati yang unik. Gunungan tinggi seperti pegunungan di Jaya Wijaya. Jaya Wijaya ini dari mana? Papua. Jadi habitat bagi spesies yang tidak ditemukan di tempat lain seperti burung cendrawasih atau kanguru, ya, tempat lain tidak ada. Nah, di Papua juga tidak memiliki hutan, juga gajah karena itulah yang tadi saya berbeda-beda, ya. Nah, kita lihat ya, ini mata pencaharian, ya, mata pencaharian di daratan tinggi tadi, ya. Mata pencaharian di daratan tinggi, wilayah daratan tinggi Indonesia terletak di kawasan pegunungan atau perbukitan dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Suhu di wilayah ini umumnya sejuk dan topologinya tergelombang atau di pertanian hortikultura. Nah, pertanian hortikultura ini biasanya tempat apa? Pertanian hortikultura biasa ada hortikultura, berarti itu untuk menanam berbagai macam jenis tanaman bibitnya, dari bibit misalnya bunga, ya, atau bibit kayu, itu semua, ya, seorang di situ, ya. Daratan tinggi juga sering dimanfaatkan untuk tanaman yang memberikan sejuk, teh, kopi, sayuran, kentang, stroberi, dan berbagai jenis sayur lainnya. Ya, komoditas ini memiliki nilai tinggi, banyak diekspor ke luar negeri. Misalnya, contoh ya, kita di sini mempunyai hotel, ya, tanaman hotel, ya, atau tanaman kol. Nah, di tempat lain, misalnya komoditas kita di sana tidak ada, jadi kita bisa ekspor ke sana, ekspor, ya. Jadi kalau impor apa? Kalau impor ekspor keluar negeri, sedangkan impor masuk ke dalam negeri. Jadi makanya Indonesia ini juga masih negara berkembang, negara berkembang atau negara maju?
mobil yang kita ekspor, ya, yang kita impor dari luar masuk ke dalam negeri, sedangkan kita bisa ekspor yang tidak ada di sana, misalnya sayur-sayuran bisa ekspor ke luar negeri, karena pemerintahan kita ada namanya apa? Menteri dalam negeri, ya, dan juga menteri dalam luar negeri. Lewat itu untuk bisa berkomunikasi untuk perdagangan dengan impor dan ekspor. Nah, kita lihat peternakan, ya, perkebunan tadi sudah perkebunan teh dan kopi banyak di wilayah dataran tinggi Indonesia seperti dataran Aceh, Gayo dan Malabar terkenal dengan perkebunan apa? Kopi, ya, dan kopi. Yang senang dengan teh, sedangkan peternakan, ya, peternakan di dataran tinggi aktivitas apa? Peternakan, ya, seperti itu, ya. Ini terutama sapi perah dan kambing, susu, ya. Kemudian dia sutra, Tapi ya, dari sapi, ya. Di sini kita lihat bisa diolah, ya, sapi bisa diolah menjadi sutra, dari susu yang lainnya seperti itu, ya. Dan ini digunakan untuk menunjukkan atau memenuhi kebutuhan lokal dan industri pengolahan susu. Nah, berikutnya pariwisata. Pariwisata ini banyak di wilayah daratan tinggi. Banyak di daratan tinggi, ya. Nah, di daratan tinggi ini pariwisata misalnya tadi yang ibu sudah bilang di Manino ada tempat pemandangan. Apa saja pemandangan yang ada di Manino? Tempat wisatanya, ada penginapan, ada apa lagi? Siapa yang pernah ke sana? Ya, ada Kontinus, ya, ada juga tempat apa? Ada kebun teh, ya, ya, kebun stroberi. Nah, itu adalah daratan tinggi yang berbagai pemandangannya. Berwisata, ya, berkreasi sama keluarga, sama teman-teman, camping di sana, ya, bisa, ya. Bukit Tinggi di Sumatera dan daratan tinggi, yang masyarakat setempat terlibat dalam sektor pariwisata sebagai penyedia jasa penginapan, pemandu wisata, dan penjual oleh-oleh. Nah, biasanya kalau kita pergi ke tempat-tempat wisata, ada tidak yang menjual oleh-oleh, misalnya kue, ada yang ada juga kue kasih, misalnya kue kasih maros, ada roti maros, ya. Ya, seperti itu. Ya, mata pencarian di daratan rendah hampir sama, ya. Mata pencarian di daratan rendah hampir sama dengan mata pencarian yang ada di daratan tinggi. Nah, kita lihat di sini mata pencaharian di daratan rendah tentunya berada di ketinggian 900 meter atas permukaan laut sama tadi. Ada di atas permukaan laut. Nah, di sini kita lihat di daratan pantai lembah pertanian padi, mata pencarian utama di daratan rendah adalah petani, sedangkan mata dan perkebunan, perikanan tawar, misalnya perikanan tawar, ya. Perikanan tawar itu biasanya bukan tawar, ini apa? Ikan ini, perikanan mana? Perikanan tambak. Tidak,
mereka punya kebun, ya, mengelola mereka punya sawah yang ada di belakang yang ada di belakang rendah seperti itu, ya. Ya, kita lihat industri dan perdagangan. Daratan rendah sering menjadi pusat industri dan perdagangan karena lokasinya sangat strategis dan dengan pelabuhan atau jalur transportasi utama banyak pabrik dan sentral industri kecil, besar dan berkembang di daratan rendah. Ya. Kita lihat, ini apa? Apa ini? Pantai. Siapa yang pernah pergi ke pantai? Ya, banyak ya. Pantai di apa saja? Apalagi? Apalagi? Hah? Mandi. Ya, foto mandi dan juga bisa banget bersama dengan keluarga, nikmati pemandangan yang ada di pantai. Nah ini ya, ini ada pohon kelapa. Biasanya ada di pantai ada pohon kelapa. Ada laut, ada pasir. Biasanya di pantai berpasir apa? Berpasir putih. Rata-rata di pantai itu berpasir putih. Ada juga yang berpasir apa? Campur, ya. Berbagai macam jenis pantai dan berbagai macam jenis biasanya pasir, ya. Ya, kita lihat. Coba ini. Ya, lihat di situ mata pencarian daerah pesisiran pantai. Coba lihat di bukunya. Sudah dapat? Sudah dapat? Ya, mata pencarian di pesisiran. Ya, kita lihat ya. Mata pencaharian di daerah pesisiran pantai. Daerah adalah wilayah yang terletak di tepi laut dan tepi pantai. Ya. Nah, di sini nelayan mata pencaharian mereka yang paling utama, ya. Yang paling utama mata pencaharian mereka yang ada di pesisiran pantai adalah sebagai nelayan. Ya, sebagai nelayan itu seperti apa sih? Menangkap ikan untuk dijual. Bisa juga untuk dikonsumsi untuk diri sendiri. Karena ikan itu sangat bagus juga membuatkan untuk tulang. Jadi harus merhatiin ya. Ya, nah wilayah pesisir adalah daerah yang mereka menangkap ikan, udang, cumi, dan hasil laut yang lainnya. Ya, kita lihat seperti yang ada terdapat di Pulau Jawa, Sulawesi, itu banyak ikan di laut. Biasanya kebanyakan di daerah Jawa, Sulawesi, Papua. Nah, kita lihat wilayah perikanan dan tampak selain menangkap ikan di laut,
Jadi ikan bandeng ini tidak hanya ada di laut, tapi kita bikin tangkap sendiri untuk budidayakan bandeng dan juga udang seperti itu. Nah, kita di sini kebanyakan bandeng dan ikan nila seperti tambak ya. Jadi mereka mata pencarian mereka ini bukan hanya nelayan ya, bisa membudidayakan sendiri. Entah itu di dekat pantai, entah itu di dekat rumahnya mereka seperti itu ya. Nah, kita lihat para wisata pesisir. Banyak daerah pesisir yang berkembang sebagai destinasi wisata pantai seperti di mana? Di Bali. Nah, di Indonesia ini sangat terkenal pantainya di Bali. Ya. Ya, dia lagi sakit, jadi dia lagi balik ya. Kalau sakit dan kalau sakit boleh ya untuk beristirahat di ruangan BK ya, beristirahat di ruangan BK ya, seperti itu ya. Ini tidak apa-apa karena dia sudah ikut mengajar waktu dia sakit seperti itu ya. Mungkin karena dia sudah kelelahan. Kita lanjut ke stop. Kita lihat pariwisata itu seperti tadi di pantai Bali. Indonesia itu sangat terkenal pantai Bali, pantai Kuta. Nah, kita di sini terkenalnya pantai di mana? Pantai apa yang kita terkenal di sini? Pantai Losari. Nah, di sana juga ada tempat untuk berwisata. Ya, bisa naik kapal kecil, bisa naik perahu, ya. Nah, kita lihat lagi perdagangan hasil laut. Masyarakat pesisir sudah sering terlibat dalam perdagangan hasil laut, seperti yang masih segar, yang hasil lautnya masih segar, mereka menjual, dan juga yang sudah diolah. Seperti yang sudah diolah apa? Yang sudah diolah apa saja? Ikan asin, apa lagi? Terasi, ya, hasil dari laut. Diolah sudah menjadi apa? Ikan asin, terasi, dan juga ada abon, ya. Jadi kita bikin abon bandeng, ya, atau ikan lainnya. Itu kita sudah ya, tuh. Nah, ada juga untuk pembuatan garam. Ya, mata pencarian mereka juga yang ada di daerah pesisiran pantai. Ya, contohnya ada di daerah mana? Madura. Ya, nah ini sebagian pantai utara Jawa pembuatan garam menjadi mata pencaharian penting bagi mereka. Pembuatan garam menggunakan penguapan air laut. Penguapan air laut. Kalau kita mengolah garam, ya, kita mengolah garam, kita bawa ke daratan yang rendah, kita bawa ke daratan yang tinggi. Nah, itu garam tidak bisa jadi, dia tidak akan jadi. Mungkin dia coba, kalian coba ya, ambil garam di rumah, buang saja di lantai seperti itu, atau buang saja di pinggiran samping rumah. Itu nanti dia menjadi cair. Nah, garam ini dia harus diolah di tempat yang laut, ya, karena dia penguapan dengan air laut. Nah, sekarang kita bagi kelompok ya. Sekarang kita bagi kelompok. Ya, kita bagi kelompok. Anak kelompok 1. Anak kelompok 1. Ini, ya, ini kelompok 1. Yang sana 2.
kelompok maju mempresentasikan di depan atau membacakan di depan hasil diskusi kalian, baru nanti dari kelompok lain untuk menanggapi dengan santun. Bisa? Ya. Sekarang sibuk lagi, ya. Ini sama kelompok ya. Ya, ini tulis nama kelompok apa ya? Nama kelompoknya. Semua mengerti ya? Cara kerjanya. Ke bawah. Ya, ini. Bisa? Ya, jadi yang namanya panjang itu tidak luas, jangan panjang. Ya. Bisa? Sapi. Sudah, nanti tulis nama di sini. Ya, nanti tulis nama di sini. Bisa? Tulis nama kelompok. Ketuanya untuk nama tulis nama kelompok. Ngerti? Ketuanya, ketuanya. Ya, mana? Nanti ya. Sudah? Ya, sampai dengan materi tadi kita sudah selesai ya materinya. Nah, di sini dari antara kalian sudah mengerti semua tentang materi ini? Sudah? Ya, yang ingin bertanya siapa? Mau bertanya? Kita lanjutkan ke kelompok. Yang bertanya siapa? Bertanya. Ya, silakan. Bagaimana posisi wilayah Indonesia berdasarkan garis bintang? Ya, letak astrologis Indonesia menurut garis bintang itu dari 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan dan 95 derajat sampai 191. Sudah? Ya, terima kasih. Ada lagi? Apa yang dimaksud dengan garis bintang dan garis bujur? Ya, garis bintang adalah garis sayap, sedangkan garis bujur adalah garis sayap yang bagian selatannya. Sudah? Terima kasih ya. Sekarang kita lanjutkan ke kerja kelompok.
Habis itu
Bakit ka pa na ito? Mati mo. Oo. Sebulan kopi. Karena tempat Tuhan Ako. Ya, ayo. Kalau sudah, kalau ada yang sudah selesai, boleh sudah maju di depan sekarang. Yang sudah bisa maju. Tuh. Sudah? Sudah? Ya, kelompok berapa? Kelompok keempat, silakan maju. Ya, kelompok keempat. Semuanya dengarkan, ya. Suara yang besar ya. Saya teman-teman di belakang bisa mendengarkan. Ayo mata berganda dataran tinggi perkebunan teh kopi pohon pinus perkebunan stroberi dataran rendah babi jagung pisang sisi pantai ikan udang seafood rumput laut berdasarkan tabel di atas berikut pendapat menggunakan mata pencarian penduduk menunjuk dengan jawaban karena tempat dan kondisi cuaca berbeda-beda. Dengan pertanyaan siapa? Ya, dan kelompok lain ada pertanyaan. Ada kelompok lain ada tanggapan. Tanggapi dengan pantun, ya? Ada? Ya, kalau tidak ada berikan aplaus dulu untuk kelompok keempat. Hasil kelompoknya hasil di sebentar. Ya, kelompok berikutnya, kelompok berapa yang maju? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemasukan dari kelompok kita
menghasilkan hasil kelompok kami. Secara sendiri tempat pemberian tempat wisata penginapan berkebunan atau perkebunan mati dataran rendah tempat pemberian pertanian perkebunan perikanan air tawar pesisir pantai mata pencarian nelayan kegiatan garam budidaya perikanan. Berdasarkan hal di atas, berikan pendapatmu mengapa mata pencarian penduduk Indonesia beragam karena penduduk Indonesia ini berbeda-beda dalam agama. Dalam berbagai sumber yang dapat diberikan antara berbagai faktor yang mengaruhi keragaman mata pencarian di Indonesia. Hanya kebudayaan. Ada yang bertanya tentang hitungan pantun dari kelompok 3. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, kalau tidak ada, semuanya sudah pergi. Berikan aplaus untuk teman dari kelompok 3. Berikutnya kelompok 5. Yuk. Ya, ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya. Sudah mengerti? Ya. Kita hapus dulu. Ya, terima kasih. Silakan kelompok yang berikutnya, kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pohon kaktus, rambutan, pepaya, kelapa sawit, daratan rendah, labu, jagung, pisang, belimbing, jambu, kandang, bawang, pesisir pantai, ikan, udang, sayur, rumput laut, kepiting. Berdasarkan teks di atas, kelima mendapat pengumuman mata pencarian penduduk Indonesia karena penduduk biasanya memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya memenuhi kebutuhan hidupnya. Bacalah berbagai sumber yang dapat dibaca tentang apa saja bangsa yang memenuhi keragaman keseharian di Indonesia. Faktor penyebab keragaman masyarakat adalah tetap strategi wilayah Indonesia, yaitu di dua Tidak ada pertanyaan dari kelompok lain. Tidak ada? Ya, silakan duduk kalau tidak ada. Ya, ini kita sudah selesai. Kita sudah selesai dengan kelompok. Sekarang ibu mau bagi lembar evaluasi. Evaluasi ini dapat kerja individu. Berarti masing-masing. Ya, lembar kerja individu ini pada baca. Evaluasi mandiri. Amati gambar yang ada di dalam ini. Ya, tuliskan jawabannya di bawah. Ini nama kalian, buka nama ke kelas. Ya, ini lembar evaluasi, lembar kerja individu. Ya, masing-masing yang kerjakan. Yang tadi kerja kelompok. Ya, individu. Amati gambar, lalu tuliskan di bawah kertas. Yes. Sekarang dikerjakan dalam evaluasinya masing-masing individu. Amati gambar, lalu tuliskan jawabannya yang ada di bawah. Kalau sudah selesai kerjakan, tunjukkan dan
Cari di buku. Ya, sudah. Silakan dikumpulkan. Ya, waktunya sudah habis. Jadi tolong dikumpulkan. Sudah. Sudah? Sudah? Tapi kalau sudah, bukan. Kumpul. Silakan kelompok kumpul. Oke.